Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver dan di samping saya ini sudah ada Suzuki Grand Vitara. Nah, kalau sebelumnya saya membuat review semacam first impression ya, cerita tentang eksterior, interior, fitur dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan melakukan test drive dan ini adalah mobil test drive dari Suzuki SBT Pulau Gadung. Ini saya pinjam dulu sebentar untuk melakukan test drive yang cukup proper lah ya, nggak cuman 1 jam gitu. Nah, misalkan Anda tertarik mau test drive, bisa ke Pulau Gadung. Tapi sebelum test drive, saya cerita dulu sedikit aja soal mobil ini. Kalau kita lihat, mobil ini dari eksterior ya, ini cukup gagah, cukup maco sebagai sebuah low SUV atau compact SUV. Nah, depannya ini grillnya cukup besar, ada double list chrome di sini atas bawah. Nah, dan lagi kalau kita perhatikan di sini ini ada tambahan aksesoris. Ini bukan aslinya. Jadi kalau misalkan Anda beli mobil ini, kalau pengen gagah seperti ini, Anda bisa menambahkan. Dari samping juga nggak kalah gagahnya. Salah satu faktor yang menunjang kegagahannya itu adalah dari sektor rodanya. Ini menggunakan ring 17, jadi cukup besar ya. Ada mini over fender. Dan ini juga aksesoris, ini tambahan. Ya, kalau Anda suka chrome, suka dengan side body molding seperti itu, jadinya lebih oke lah ya. Kita ke belakang sekarang ya. Dari belakang ini juga cukup gagah, cukup keren, cukup modern, cukup cantik. Dan di sini ada emblem hybridnya, karena ini memang menggunakan mesin K15C yang sudah ada mild hybrid atau kata Suzuki itu smart hybrid. Nah, dari depan itu cukup ganteng. Biasanya mobil itu depannya oke, belakangnya agak kurang. Ini agak sedikit kebalik ya. Kalau menurut saya bagian belakang ini lebih oke dibandingkan depan. Ini lampunya memanjang dari kanan ke kiri, ini sudah kekinian lah ya. Dan bentuknya ini oke. Dan satu lagi, ini adalah aksesoris lagi. Ini tambahan, termasuk yang di sini ini tambahan, ini juga tambahan. Jadinya makin oke. Nggak usah berpanjang-panjang, kita langsung coba mobil ini. Yuk. Kita jalan saja untuk merasakan seperti apa mobil ini. Kita jalan saja untuk merasakan seperti apa mobil ini. Karena ini pasti putus-putus ininya nih. Nah, ini karena ada sunroofnya, kita buka aja ya. Karena itu saya tuh pada dasarnya hitam, biar agak terang sedikit lah. Nah, ini dia. Jadi sunroof itu salah satu fitur yang dianggap mewah di Indonesia. Padahal Indonesia itu negara yang berlimpah matahari. Tapi herannya, pengguna mobil di Indonesia itu sangat suka dengan sunroof. Jadi kalau ada sunroofnya, jadi masuk kategori mobil mewah jadinya. Hal pertama yang saya rasakan adalah apa ya? Ini feelingnya itu sama kayak R3 hybrid ya. Termasuk setirnya ini cukup oke, cukup presisi. Ini tarikan bawahnya ini juga cukup enteng, dan apalagi ini ada ISG-nya ya. Kalau kita misalkan menginjak gasnya agak dalam, agak berakselerasi gitu, ini terbantu oleh ISG. Dan di sini ada langsung muncul indikatornya, termasuk di sini. Nah, ini dia, langsung muncul logo ataupun gambar bahwa ISG itu bekerja memberikan bantuan atau dorongan tenaga kepada mesin, sehingga tarikannya lebih enteng dan tentu saja konsumsi BBM-nya akan lebih irit. Kalau dibandingkan dengan R3 hybrid, ini sedikit berbeda. Sama-sama menggunakan mesin berkode K15, tapi kalau yang R3 hybrid itu K15B, itu hanya ada ISG saja. Kalau ini K15C, selain ada ISG, ada tambahan lagi dual jet. Jadi secara performa lebih oke, ada tambahan tenaga, dan penggunaan BBM-nya jadi lebih irit. Ini satu hal yang oke. Walaupun sebenarnya secara teknis ya, walaupun mesinnya sama, tapi secara teknis ini mesinnya sedikit lebih rendah powernya. Kalau R3 itu 103 horsepower,
Kalau ini 101 horsepower. Torsinya sama 138 Nm. Ini kita coba kestabilannya ya. Tuh. Oke sih ini. Body rollnya ya berasa tapi tidak yang sangat mengganggu banget ya. Kalau dibandingkan dengan S-Cross ya ini sedikit lebih berasa. Kenapa? Karena ini lebih tinggi. Kalau S-Cross itu lebih rendah. Sekarang kita di jalan raya untuk merasakan seperti apa kalau berada di jalan raya ya. Soal kekedapan kabin, mobil ini saya akuin kekedapan kabinnya itu bisa dibilang sangat oke ya. Ini suara-suara dari luar itu bisa tereduksi dengan sangat bagus. Nih, kalau kita buka ini ada motor, ada mobil, sama sekali nggak kedengeran suaranya. Padahal kalau kita buka nih, nah berisik kan. Begitu ditutup, hening. Ini satu hal yang oke sekali. Soal posisi duduk, nah ini dia, joknya ini cukup oke. Ada 6 pengaturan, bisa maju mundur, bisa reclining, bisa diatur ketinggiannya. Ini oke sekali. Dan plus ini tadi setirnya ini tilt dan teleskopik. Jadi kita akan semakin mudah untuk mendapatkan posisi berkendara yang sangat nyaman. Untuk konsumsi BBM seperti apa? Ini tadi saya melakukan pengujian dalam waktu yang sekitar 4-5 jaman lah. Saya mengumpulkan sejumlah data termasuk konsumsi BBM-nya. Di dalam kota dengan kecepatan 20-50 km per jamnya itu bisa dapat 16 km per liternya. Ini sebuah angka yang cukup bagus ya. Cukup irit. Kenapa bisa irit? Satu, karena ada ISG tadi dan ada dual jet. Yang kedua, ini ada auto engine off-nya. Jadi kalau misalkan kita di kemacetan, kita berhenti di lampu merah dan lain-lain, itu lumayan menambah tingkat konsumsi BBM-nya. Di jalan tol itu angkanya juga cukup oke. Tadi saya perhatikan saya dapat angka sekitar 20 km per liternya. Jadi untuk urusan konsumsi BBM ini oke sekali. Kita berada di jalan yang cukup bagus lah ya untuk melakukan test drive. Nah, kita coba performa mobil ini sekarang di jalanan yang cukup oke lah untuk mengujinya. Ini kita pakai mode manual mode, jadi pakai pedal shift. Tarikan awalnya enteng, tarikan menengahnya ini sedikit agak kurang bagus ya. Tapi ini masih cukup oke lah, tidak terlalu lemot. Dan kestabilannya ini oke. Ini jalanan berkelok, kecepatan cukup tinggi. Kestabilannya oke. Suspensinya bisa meredam kecepatan mobil dengan cukup bagus sehingga mobil masih bisa dikendalikan, tidak terlalu liar. Walaupun ada body roll, ya wajar lah karena mobil ini cukup tinggi. Kita coba lagi. Wow, putaran bawahnya emang oke. Nah, satu hal lagi, ini kita bisa melakukan shifting ketika RPM sudah red line. Jadi ini hal yang bagus ya. Kalau di S-Cross itu, walaupun kita pakai manual mode, tapi sebelum red line itu udah shifting sendiri. Kalau ini enggak, ini benar-benar tergantung sama shifting kita. Dan ini kecepatan 100-an kilometer per jam, ISG-nya itu aktif, jadi membantu memberikan dorongan terhadap pergerakan mobil, terhadap akselerasi mobil. Jadi ini hal yang oke, jadinya lebih enteng, lebih bertenaga, dan tentunya ada tambahan efisiensi BBM. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mobil ini adalah unit test drive dari SBT Pulau Gadung, dari Suzuki Pulau Gadung. Nah, di samping saya ini sudah ada Om Gunawan. Nah, Om Gun, terima kasih nih udah pinjemin mobil ini untuk direview di test drive. Siap Om Adi, siap. Nah, saya mau nanya nih, ini mobil kondisinya gimana? Sudah ready? Sudah, kita udah ready stock, udah siap
kirim kemarin udah seremonial pengiriman pertama tuh hampir 20 unit, 30 unit kemarin ya. Sekarang kita udah ready stock. Untuk yang tipe GX, untuk yang tipe GL kita udah ada semua. Jadi kalau ada yang mau beli, datang langsung? Sudah datang langsung, udah aman. Test drive-nya udah ada, unitnya udah ready stock semua, udah aman. Oke. Harganya bisa diulang lagi nggak? Sebenarnya saya udah bikin reviewnya sebelumnya, cuman nggak ada salahnya diulang. Harganya berapa? Kalau untuk yang tipe GL nih, GL karena ini kita adanya cuma Matic doang ya Om ya? Ya, CVT doang. Ya Matic ya? Iya, bukan Matic CVT ya? Bukan. Jadi untuk yang tipe GL Matic 359.400. 359.400. Iya, 359.400. Untuk yang Grand Vitara GX Matic single tune itu 384.400. Oke. Dan untuk yang Grand Vitara GX Matic yang 2 tone itu 387.400. Selisihnya cuma 3 juta. 3 juta ya, yang tutun sama yang biasa ya? Iya. Tapi gitu. Di bawah 400 ya? Di bawah 400 masih Wah, worth it banget. Ini worth it loh. Iya. Di bawah 400, ada sunroof, fiturnya banyak, bahkan airbagnya ini ada 6. Iya. Wah, oke sekali. Ada diskon nggak sih? Kalau untuk diskon, kita belum ada diskon. Belum ada ya? Ada diskon, belum. Dari Suzuki belum ada? Dari Suzuki-nya belum ada. Makanya mau dimanapun kita emang belum ada. Belum ada ya? Kebetulan kita emang di SBT resmi kita, ini mobil resmi, kita belum ada. Cuman kita tuh ada promo Om, dari Tokopedia, dari e-commerce. Oh, dari e-commerce. Dari Tokopedia itu 1%. 1% dari harga mobil. Berarti kalau 380-an sekitar ya 3,8 jutaan ya? Iya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sudah ada diskon itu nggak ada sebenarnya. Itu nggak ada sebenarnya. Cuma diskon itu dari e-commerce tadi. Iya, dari e-commerce tadi, dari Tokopedia tadi. Terus untuk yang mau kredit, bisa juga kita ambil itu. Kita ada program DP minim. DP minim itu sekitar 10%. 10%? 10% iya, dari harga mobil 10%. Sekitar 38 jutaan? Iya, itu udah include asuransi. Jadi udah tenang lah. Cicilannya? Cicilannya itu kita mulai dari 6 juta. 6 jutaan, iya 6 jutaan. Oke, menarik loh. Mobil sekeren ini harganya di bawah 400, DP-nya cukup 38 juta, nggak sampai 40 juta, dan cicilannya sekitar 6 jutaan. Nah, diskon nggak ada. Diskon nggak ada. Orang Indonesia itu kalau nggak ada diskon, nggak ada, itu rasanya kurang apa ya? Kurang lengkap. Kalau bonus gimana? Pasti mereka nanya, oke, nggak ada diskon, bonus ada nggak? Untuk bonus jangan takut. Kita tetap kita ada kaca film, talang air, untuk tatakan plat, karpet, terus untuk voucher BBM kita ada full tank. Oh, ada? Tenang aja, ada full tank. Wow. Terus sama emang ini Om 500.000. Wow, kita kasih. Masih ada EMA nih? Masih ada EMA nih. Wah, tenang aja. Ini bonusnya gila-gilaan lah. Oke lah, emang nggak ada diskon ya. Tapi kalau misalkan yang tadi, bonus-bonus tadi diakumulasi pasti nilainya juga lumayan itu ya? Nilainya juga lumayan Om. Ya untuk, jadi kita tinggal bawa aja. Happy driving aja. Ya. Bensin udah ada, terus etol kita kasih. Oke, cicilan ringan. Pokoknya jadi seneng lah ya. Pokoknya mobil 300 jutaan kita udah dapat segini kan udah lumayan Om. Lumayan banget. Lumayan. Ada sunroof, ada head-up display, ini hybrid. Oke lah. Terus kalau misalkan ada sobat Indi yang tertarik test drive, tertarik beli, ke Om Gun, bisa hubungin saya di 0812 2181 1159 ke SBT Pulau Gadung, depan terminal Pulau Gadung Om. Oke. Iya, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Pokoknya kalau ke Pulau Gadung nanti kelihatan lah itu di seberang terminal. Oke Om Gun, sekali lagi terima kasih sudah dipinjamin mobil untuk di test drive. Dan sobat Indi, demikian saja vlog kali ini. Jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan pun juga boleh. Dan satu lagi, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indi Driver ini semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.